Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini sebenarnya sudah panas sejak awal. Dimulai dari perdebatan soal ijazah yang kemudian menyeret banyak nama, banyak opini, dan banyak kepentingan. Salah satu yang paling vokal, Roy Suryo. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang peneliti atau mengkritik ijazah orang lain kalau ijazahnya sendiri justru dipertanyakan. Enggak, kamu lihat seseorang ditanya soal hal yang penting, tapi dia tidak bisa menjawab. Bukan marah, bukan membantah, hanya tersenyum. Dan anehnya, justru di situ semuanya mulai terasa janggal. Kasus ini mulai ramai, dimulai dari perdebatan soal ijazah yang kemudian menyeret banyak nama, banyak opini. Dan satu nama yang jadi sorotan adalah Rismon Sianipar. Di sisi lain, Roy Suryo justru mempertanyakan balik, bagaimana mungkin seseorang mengkritik ijazah Jokowi kalau ijazahnya sendiri dipertanyakan. Dan sejak itu arah permainan berubah. Masalah ini tidak berhenti di opini. Ini naik level, masuk ke laporan resmi di Polda Metro Jaya dengan tuduhan serius terkait dugaan ijazah dari luar negeri, termasuk yang dikaitkan dengan Yamaguchi University. Benar atau tidak, belum ada keputusan final, tapi tekanan publik sudah terlanjur besar. Di momen itu, Rismon Sianipar dihadapkan pada pertanyaan penting, momen yang seharusnya jadi titik klarifikasi, tapi yang terjadi tidak ada jawaban panjang, tidak ada bantahan tegas. Yang terlihat hanya senyum tipis, sekilas biasa. Tapi di dalam dunia komunikasi publik, itu adalah momen yang sangat besar. Karena di titik itu, ia berbicara bukan lagi kata-kata. Senyum itu bisa berarti banyak. Bisa jadi ia menahan tekanan. Bisa jadi ia memilih diam, atau memang tidak siap menjawab. Dan di titik ini, diamnya tadi bisa dianggap menguatkan narasi tersebut, bukan karena terbukti benar, tapi karena tidak ada bantahan yang terlihat. Tapi belum selesai, ada satu pertanyaan lain yang justru membuka babak baru. Disebutkan bahwa video AI dilaporkan. Gitu loh, bahkan video AI juga dilaporkan. Ya, jadi kita sangat miris lah dengan apa ini, bukan malah meredam, bukan malah menyadarkan, Pak, itu video AI. Bukan, katanya ada ahli telematika AI tapi setuju saya dilaporkan. Kan konyol. Dan ini memunculkan pertanyaan sederhana. Kalau itu hanya AI, kenapa harus dilaporkan? Bukankah AI tidak punya niat jahat? Secara logika, AI hanya alat, tidak punya emosi, tidak punya niat, tidak punya tujuan sendiri. Semua yang dihasilkan AI berasal dari manusia. Seperti pisau, bisa memasak atau melukai. Masalahnya bukan alatnya, tapi siapa yang menggunakan, siapa yang membuatnya, siapa yang mengetiknya. Jadi kalau sebuah video AI dianggap bermasalah, pertanyaannya bukan lagi ini AI atau bukan. Siapa yang membuatnya, untuk tujuan apa, dan apa dampaknya. Karena dalam dunia nyata, yang dinilai bukan hanya niat, tapi efeknya. Menariknya, kalau kita lihat dua isu ini bersamaan, soal diam di depan kamera, soal video AI, keduanya terlihat berbeda, tapi punya satu titik yang sama,
manusia di baliknya, bukan teknologinya, bukan medianya, tapi keputusan manusia yang menentukan arah cerita. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa dia diam, kenapa video itu dibuat, tapi apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini. Karena di era sekarang, yang terlihat belum tentu utuh, yang diam belum tentu tidak tahu, dan yang dibuat AI belum tentu tanpa tujuan. Sekarang giliran kamu. Kalau kamu melihat semua ini, kamu lebih curiga kemana?